bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom pertama kali diledakkan di kota Hiroshima. Sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Sehingga menyebabkan Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa-peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio yang sudah lama menjadi kekuasaan Jepang untuk menerima siaran radio luar negeri, rakyat Indonesia pun tidak diizinkan. Namun berbeda dengan Sultan Syahrir, tokoh pemuda gerakan bawah. Justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Apakah benar yang saya and the dengar? Japanese Imperial General Headquarters. Jepang telah kalah. Sign the instrument Jepang of telah surrender kalah. at the places indicated. Sebaiknya saya harus segera memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Syahrir yang telah mengetahui berita kekalahan Jepang melalui radio yang ia seludupkan, segera bergegas menemui Bung Hatta di kediamannya. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Ada keperluan apa engkau kiranya datang sini? Begini, Bung. Saya ingin memberitahu berita sangat penting, Bung. Tunggu dulu, sebaiknya kita masuk dulu. Baiklah. Jadi, berita penting apa yang ingin kau sampaikan, Syahrir? Saya ingin memberitahu berita kekalahan Jepang dari Sekutu, Bung. Bagaimana bisa? Bukankah seluruh stasiun radio milik kita telah diisolasi oleh tentara Jepang? Memang benar, Bung. Tetapi, saya jelas mendengar berita ini dari radio gelap yang kami buat sendiri. Dan kami selama ini mengamati jalannya perang secara sembunyi. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, Bung? Wah, inilah berita yang sungguh baik. Bung, sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan tentunya saya ingin pernyataan kemerdekaan ini tidak dilakukan oleh PPKI, Bung. Mengapa, Syahrir? Bukankah PPKI yang berwenang dalam hal ini? Tidak, Bung. Saya khawatir
Pernyataan kemerdekaan ini dicap hadiah sekutu buatan Jepang. Saya tidak dapat memutuskan masalah ini sendiri. Lebih baik kita berbincang dengan Soekarno untuk hal ini. Baiklah, Bu. Mari. Selamat sore, Bu. Ada apa, Atap? Kenapa Anda tiba-tiba kemari? Kami berdua ingin membicarakan hal yang sangat penting dengan segera. Silahkan. Berita apa yang Anda bawa kemari? Apakah Anda sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Sudah, tapi saya tidak sepenuhnya yakin tentang berita tersebut. Bung, apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh PPKI? Saya rasa tidak bisa, dan saya tidak mungkin memutuskan itu sendiri. Mengapa demikian, Bung? Bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan oleh PPKI? Tidak, Syahrir. Saya tidak terlalu gegabah untuk memutuskan itu sendiri. Tapi, Bung... Cukup! Baiklah jika itu keputusan Anda. Saya sangat menunggu kemerdekaan negara ini. Dan saya akan membicarakan semua ini dengan para pemuda. Bung, memang benar kemerdekaan perlu dipertimbangkan dengan PPKI agar tidak melenceng dari ketentuannya. Namun, jika dipikir-pikir perkataan Syahrir ada benarnya juga. Kemerdekaan harus dicapai dengan kekuatan bangsa sendiri. Cukup, Harta. PPKI lah yang berwenang atas semua ini. Saya tidak ingin kemerdekaan itu mengambil nyawa rakyat. Baiklah jika begitu. Izinkan kami berdua pamit. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 9:30 malam, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda-pemuda ini tentunya ingin mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu waktu Anda. Kami berdua ingin mendiskusikan sesuatu yang penting denganmu. Betul, Bu? Silahkan. Bu, malam ini kita harus kobarkan revolusi. Betul, Bu. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita, Bu? Kemerdekaan pasti akan dilakukan. Tapi kita harus menunggu. Persiapannya hampir selesai. Bung, saya telah mendengar berita tentang pengerahan tentara Jepang. Dan saya mengusulkan agar kita menunggu kemerdekaan yang dijadikan oleh mereka. Betul, Bu. Saya setuju dengan Bung Hatta. Bung, jika Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan pada malam hari ini, maka besok akan terjadi pertumpahan darah, Bu. Betul, Bung. Kami tidak sedang mengancam Anda. Tetapi, tidakkah Anda lihat, Bung? Revolusi di tangan kami. Baiklah, kalau Anda tidak ingin mengumumkan kemerdekaan sekarang juga. Tetapi, jangan salahkan kami pemuda yang tidak menjamin keamanan di Indonesia ini. Kami para pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan kami atas kehendak itu, Bu. Kami akan melaksanakan revolusi. Betul, Bung. Dan pertumpahan darah akan terjadi, Bu. Jangan tunggu esok hari. Potong leher saya malam ini. Potong. Saya masih ada tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka akan saya laporkan besok pada wakil-wakil PPKI. Apakah Anda yakin, Bu? Kemerdekaan ada di tangan PPKI. Jangan saya diancam. Jangan saya diperintah. Pantang bagi saya untuk diperintah-perintah. Silahkan, Bu. Ini leherku. Mana masamu? Leherku boleh kau penggal. Aku boleh kau bunuh. Tapi jangan harap aku bisa dipaksa. Demi mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia, untuk mengadakan kemauan, saya dan teman-teman akan berunding. Jepang adalah masa silam. Sekarang, musuh kita adalah Belanda yang ingin menguasai negeri ini lagi. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan Bung Karno dan merasa sanggup dan siap untuk memproklamasikan kemerdekaan itu, kenapa tidak saudara saja yang melaksanakannya? Mengapa harus meminta Bung Karno untuk melaksanakannya? Bung,
Apakah kita harus menunggu kemerdekaan ini hadiah dari bangsa Jepang? Kekuatannya segelintir ini tidak cukup untuk melawan tentara Jepang. Coba, apa yang ingin Anda tunjukkan pada saya? Mana kekuatan yang perhitungan itu? Bagaimana cara kalian untuk melindungi rakyat Indonesia? Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan dibantu oleh sekutu maupun Jepang. Coba bayangkan itu. Dan sekarang saya butuh waktu untuk berdiskusi. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, dan Dr. Sanusi yang hadir pada malam itu untuk melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Sepertinya usul dari para pemuda belum dapat kami terima, karena takutnya akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Anda. Saya rasa tindakan ini tidak akan baik untuk depan. Cobalah kita bicarakan ini kepada PPKI terlebih dahulu. Jika melihat dari segi kewenangan, PPKI lah yang berhak atas hal itu. Hatta, besok undanglah anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bung, mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan mereka? Dan mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai suatu bangsa? Dan mengapa? Cukup, Bung. Baiklah, kalau memang itu yang Bung semua kehendaki. Tapi kami tidak akan bertanggung jawab jika besok kemerdekaan masih belum diproklamasikan. Dan kami akan menuruti kehendak Bung semua. Untuk itu, sekarang saya dan Mikana pamit dulu. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Ciniki 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tentu saja, tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh bangsa Jepang. Dengar saudara-saudaraku, golongan tua sudah menolak untuk melaksanakan kemerdekaan. Betul. Tanpa campur tangan PPKI. Heran, apa susahnya coba? Merdeka dengan kekuatan bangsa sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan penculikan? Tidak culik Bung Karno Hatta lalu kita desak mereka untuk melakukan kemerdekaan. Culik? Ah, jangan. Tindakan itu terlalu berbahaya. Selain itu, bisa menyebabkan pemberontakan. Betul sekali. Betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Daris. Lebih tepatnya bukan penculikan. Kita hanya mengamankan Bung Karno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan bawanya? Bagaimana kalau kita membawa beliau ke Kewedan Rengas Dengklok? Jaraknya 15 km dari Gedung Gede. Oh ya? Betul. Dan juga keamanannya terjamin. Kebetulan juga saya kenal dengan Afan dan juga Subeno. Nanti saya hubungi mereka. Oke. Baiklah kalau begitu. Untuk rencana ini, saya suruh Singgi untuk memimpin. Dan jangan lupa untuk menghubungi Sutrisno untuk menjaga keamanan kita nanti. Betul. Baiklah, saya akan terus melakukan tugasnya. Baik, terima kasih Singgi. Singgi disertai dengan Soekarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhatta. Muhatta pun menuruti kehendak para pemuda itu. Rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno.
tahu apa tujuan kalian kemari. Ayo, bersiaplah Bung, sudah tiba saatnya. Iya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika aku yang memimpin pemberontakan kalian mati, apa yang akan terjadi? Coba kalian pikirkan. Oleh karena itu Bung, kami golongan pemuda ingin mengajak Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang lebih aman. Karena kami takut Jepang akan melakukan penyerangan. Oleh karena itu, ayo, ikutlah dengan kami. Betul, Bu. Ikutlah dengan kami. Baiklah. Kang Mas, subuh-subuh begini siapa yang datang? Sukarni, dia datang untuk menjemput saya. Fuad ingin ikut atau tinggal? Fatmawati akan selalu ikut dengan Kang Mas. Dimanapun Kang Mas berada, di sana Fatmawati akan ada. Apakah kita harus membawa Guntur juga? Tentu saja Kang Mas, aku dan Guntur akan selalu ada bersama Mas. Baiklah. Pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus, dengan alasan melindungi Bung Karno dari gangguan Jepang, mereka berhasil membawa Soekarno bersama Ibu Fatmawati dan juga Guntur Soekarno Putra. Aksi pun berjalan lancar. Bung Hatta yang sudah sampai duluan, mereka ditempatkan di sebuah rumah milik tuan tanah kebangsaan Cina bernama Lijao Guizhou. Perundingan pun berjalan dengan aman. Jadi, ada urusan apa kalian bawa aku kemari? Jadi begini Bung, kami ingin mengatakan Bung Karno untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, Hatta, ternyata kau di sini. Sukarni, apa yang sebenarnya terjadi? Begini Bung, kami ingin kalian berdua untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya ingin kita menunggu dari Jepang dan membahas hal ini dalam rapat PPKI. Bung, Jepang sudah kalah. Mereka semua sudah menyerah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, Jepang tidak mungkin memenuhi janji mereka. Wong mereka sudah keok. Jika Anda menunggu rapat PPKI nanti, keburu para sekutu datang dan merebut Nusantara lagi, Bung. Mengapa kalian bisa percaya terhadap berita tersebut? Seperti yang saya sudah katakan, Jepang pasti memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang, seperti yang Koiso katakan. Tidak, saya tidak setuju, Bu. Para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia dengan jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas saja Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Cukup. Sudah saya katakan, hal ini harus dibahas dalam rapat PPKI. PPKI yang berwenang. Perundingan pun berjalan dengan dingin. Sebab kedua belah pihak tetap teguh pada pendiriannya. Para pemuda akhirnya gagal untuk memaksa Soekarno agar menyatakan kemerdekaan Indonesia terlepas dari tangan negara Jepang. Bung, mengapa engkau tetap bersikeras agar proklamasi ini harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak mau naskah proklamasi disusun oleh kita sendiri, tapi kita harus memikirkan keadaan rakyat agar rakyat tidak menjadi korban. Bung, kami para pemuda dan tentara peta siap berdiri di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup. Saya tahu itu keinginan kalian. Saya sudah memikirkan hal ini sejak saya berada di Dalat. Mungkin saya akan menulis naskah proklamasi ketika saya kembali ke Jakarta. Baik, Bu. Saya ingin Indonesia segera merdeka. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi suasana yang tegang. Seharusnya, di mana pada tanggal 16 Agustus 1945 itu diadakannya pertemuan PPKI. Namun, karena hilangnya pemimpin-pemimpin PPKI membuat Subarjo semakin terkejut.
Subarjo yang merasa khawatir pada kedua pemimpinnya. Ia mencari informasi. Mengetahui Soekarno-Hatta hilang pada pagi hari, pukul 8 pagi. Ia curiga yang terlibat adalah para pemuda yang aktif di Angkatan Darat. Untuk memastikan itu, ia meminta bantuan pada Laksmana Muda Maidan yang kala itu menjadi kepala kantor perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Maida, Ada apa, saudaraku? bisa kamu membantuku? Saat ini rapat PPKI sedang dilaksanakan, tapi Soekarno dan Hatta telah menghilang. Fatmawati dan Guntur juga aku tidak tahu keberadaannya. Tolong bantu cari. Tenang, saudaraku. Secara pribadi, aku akan ikut mencari serta akan memberikan segala bantuan yang diperlukan. Baiklah, terima kasih Maida. Tak lama kemudian, Subarjo langsung tahu. Dan ia segera menghubungi para pemuda itu dan mendesak mereka untuk memberitahu di mana posisi Soekarno dan Hatta. Ada keperluan apa kembali? Antarkan saya untuk bertemu dengan para pemuda. Baiklah, saya akan antarkan ada bertemu dengan Pak Yusuf. Permisi Tuan, Tuan Subarjo ingin bertemu dengan Anda. Ada apa? Yusuf, saya telah mendapatkan jaminan dari Laksamana Maida bahwa Kaigun pasti akan membantu kita. Sekarang cepat katakan, di mana Bung menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Maaf, kami tengah mengamankan orang yang kalian cari-cari di Rengas Dengklok. Antarkan kami kepada Soekarno dan Hatta. Kalau begitu, buatlah kesepakatan terlebih dahulu dengan Wikana. Subarjo segera meminta kesepakatan dengan Wikana untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda di hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo dan sekretaris pribadinya, yaitu Sudiro, untuk menuju ke Rengas Dengklok dan menjemput Soekarno dan juga Hatta. Rombongan penjemput pun tiba di Rengas Dengklok pukul 5 sore. Subarjo, apa proklamasi dapat diselesaikan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah pukul 8 malam. Dan kami harus kembali ke Jakarta untuk melakukan rapat kilat. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kami khawatir. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan berusaha agar besok jam 6 pagi sudah beres semua. Kalau tidak bagaimana? Mayor, jika besok tanggal 17 Agustus, tepat jam 12, belum terjadi apa-apa, saya jaminan. Tembak matilah saya. Baiklah, saya pegang janji Anda. Kedatangan kami kemari untuk meminta kemerdekaan yang telah Anda janjikan. Kemerdekaan. Maaf, Bung. Untuk saat ini, rapat kemerdekaan Indonesia tidak dapat kami lakukan, Bung. Mengapa demikian? Bung, Jepang yang ada di Jawa saat ini sudah diperintah, Bung, oleh pemerintah. Kami tidak dapat mengubah status quo dimulai pada pukul 1 siang tadi, Bung. Kalau Jepang memang tidak mampu untuk menepati janjinya, maka rakyat Indonesia sendiri yang akan memerdekakan negaranya. Dengan semangat yang bergelora dari rakyat, semua negara akan memperhatikan kecuali Belanda. Bung, dengar, Bung. Jepang saat ini sudah kalah, Bung, dari sekutu. Kami tidak perlu ditolong lagi. Dan kami berharap cita-cita kami untuk memerdekakan Indonesia tidak kalian halang-halangi. Dengar, jika proklamasi tetap dilaksanakan, Jepang akan memberontak dan akan berkokang senjata, Bung. Saat ini, Jepang sudah kalah dari sekutu. Dan Jepang ingin status yang lebih baik daripada sekutu, Bung. Di mana semangat dan jiwa samurai kalian? Apakah ini sikap samurai kalian? Menjilat musuh yang menang agar dapat masa depan yang lebih baik? Jikalau seperti itu, kami akan tetap melaksanakannya, apapun yang terjadi. Kami tidak akan mundur
demi melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Mari Bung, kita pergi. Percuma berbicara dengan seorang pengkhianat. Tengah malam, rombongan kembali ke rumah Maeda. Di sana telah berkumpul sejumlah pemuda dan anggota PPKI. Atas keputusan bersama, diputuskan pada malam itu juga akan tetap dibuat rumusan proklamasi kemerdekaan. Meski tanpa izin pemerintahan Jepang. Bu, silahkan duduk. Bu, pakailah rumahmu saja. Keamanan pasti saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Pakailah ruang makan dan serambi depan. Baiklah, terima kasih Maeda. Aku persilakan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas tersebut, karena saya tahu Anda merupakan ahli bahasa yang terbaik setelah saya temui. Setelah itu, mari kita rundingkan bersama-sama. Setelah kita memperoleh persetujuan, mari kita bawa ke sidang lengkap. Apabila aku memikirkannya, maka Bung Karno yang menulis, biar aku yang menuliskan. Masihkah ingat saudara tentang teks pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Ya, tapi tidak seluruhnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa ini kemerdekaan Indonesia. Jika kalimat seperti itu saja, saya rasa kurang memadai. Sebaiknya menyisipkan cara melakukan revolusi nasional. Cantumkanlah kata-kata ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805 atas nama Wakil-Wakil Bangsa. Ya, selesai. Teks proklamasi sudah selesai. Saya harap Anda semua bisa menandatangani ini. Tidak. Banyak yang telah hadir sini telah menjadi kolaborator Jepang. Saya rasa sebanyak teks ini ditandatangani oleh kalian berdua, yaitu Anda dan Hatta. Baiklah, saya cuti, tolong ketikkan. Baiklah, saya akan mendiktaskannya.
Ini akan sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Jika teks proklamasi ini telah selesai, maka hal ini harus disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Kira-kira adakah tempat yang bagus untuk pembacaan teks ini? Bagaimana kalau Pak Adhika? Tidak, tempat itu terlalu umum untuk dijadikan tempat pembacaan teks. Takutnya nanti ada bentrok antara rakyat dengan militer Jepang. Saya siap untuk menjadikan rumah saya sebagai tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, saya dan para pemuda akan menyebarluaskan bahwa proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada agar Jepang tidak mengusik kegiatan kita ini. Baiklah. Dia, tolong kau perbanyak teks proklamasi itu dan sebarkan ke seluruh dunia. Baiklah Tuan. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan para warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi, pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu berkata-kata bahwa sekaranglah datangnya saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara mereka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan akan memberkati negara kita. Merdeka! 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 Merdeka!
Yang merdeka ya. Anak, terima kasih. Sudah, saya mau yakin. Anjir, agak seram. Kayak zaman lama. Enggak ya, sana enggak. Balik layar. Selain itu, kita bisa dalam bahaya. Itu dia kameramen kita, terus sutradara kita sedang briefing bersama Soekarno. Gitu guys. Yes. Kawasan Soli